رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wassalamualaikum kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman at-ta'min wa tadhkir wa naf'an wa intifa' wa ibadatan wa istighfar wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الفاتحة. Melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab fi hifdzil lisan, yaitu bab mengenai berjudul dengan tema menjaga lisan, di mana kemarin sudah kita bahas mengenai bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang taubat, yaitu tentang taubat, yang mana artinya taubat adalah kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada dirinya, dengan dia kembali kepada diri yang mengetahui akan kesalahan dirinya. Disitulah dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma'ana bi'ulumihi fi darini amin ila aqala faslun fi hifdzil lisan. Pasal judul tema tentang menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam la yu'ayyir ahadun bima fihi fama min lahmin illa wa fihi adlun wa la kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfirhu. Baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apa kata beliau, janganlah engkau menghina, mencaci seseorang dengan apa yang ada pada diri seseorang. Jangan sesekali kita mudah untuk menjelekkan, mencaci, menghina orang. Maka tidaklah dari daging kecuali ada pada daging tersebut, yaitu Tuhan. Wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfirhu. Dan tidaklah ada sesuatu yang dapat menembus dosa yang berakibat dari perbuatan ghibah, perbuatan menggunjing orang lain, kecuali dia harus meminta kehalalan, keikhlasan dari orang yang dia gunjing, atau dia meminta ampun kepadanya. Maka dengan hal itulah dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunjing ada tiga. Menggunjing ada tiga. Bahasa Jawa ini apa? Rasa yang tidak enak itu adalah rasa. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, apa kata beliau? Zikrul ghairi salasa. Menggunjing orang itu ada tiga. Ada kalanya namanya ghibah, yang pertama namanya ghibah.
Yang kedua namanya buhtan, buhtan. Yang ketiga adalah ifkun, ifkun. Pertama ghibah, kedua buhtan, ketiga ifkun. Namanya apa? Ifkun. Ifkun, aku pengen jauh di obrol dan tipe. Ifkun. Setiap dari satu dari tiga tadi memiliki makna yang berbeda-beda. Enten sing rasa-rasan seperti ini, sing enten. Pertama ghibah. Ghibah itu apa? Antakula ma fihi, yaitu engkau menggunjing orang dengan sesuatu yang ada pada diri seseorang itu. Paham? Nah, contohnya orang tersebut memiliki kekurangan. Contohnya dia seorang yang pelit. Kenapa pelit? Mendidih. Nah, dia menggunjing orang tersebut dengan sesuatu yang ada pada dirinya yang tidak baik tadi itu, yaitu sifat pelit. Itu namanya ghibah. Adapun yang kedua adalah apa? Buhtan. Buhtan itu apa? Menggunjing yang bagaimana? Yaitu antakula ma laisa fihi, yaitu engkau menggunjing seseorang itu dengan sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang itu. Paham ya? Yang pertama menggunjing karena memang ada pada diri seseorang itu. Yang kedua menggunjing seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang itu. Contohnya, yang memiliki tidak memiliki kebiasaan yang buruk, tapi jangan memasukkan pada diri seorang itu sesuatu yang buruk. Kulo deloken wong iku. Senengane napa? Senengane napa? Sesuatu yang tidak baik lah. Dia itu mungkin pencuri padahal dirinya tidak mencuri. Itu menggunjing dengan sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang. Namanya adalah buhtan. Yang ketiga napa? Ifkun, yaitu antakula ma balaghuka anhu, yaitu engkau menggunjing seseorang dengan sesuatu kabar yang engkau dapatkan dari orang lain tentang dirinya. Nah, dengan angsal kabar, isu nopo-nopo untuk paham kejelasannya, kemudian pada menggunjing seseorang tersebut karena ada omongan orang lain yang masuk ke telinga manjel. Satu dari tiga tadi itu tidak baik semua. Karena apa? Semuanya bernilai dosa, yaitu menggunjing orang lain, baik yang ada pada diri seseorang tersebut maupun tidak ada, maupun engkau mendapatkan kabar tentang seseorang itu dari orang lain. Semuanya tidak baik. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dikatakan oleh Al-Imam Wahib Ibnul Warad, beliau mengatakan, apa kata beliau? Wallahi la tarkul ghibah indi ahabbu ilayya minat tasadduq bi jabalin min dhahab. Kata Al-Imam Wahib Ibnul Warad mengatakan, demi Allah, aku meninggalkan dari ghibah, menggunjing orang, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah sebanyak atau sebesar gunung yang terbuat dari emas. Meninggalkan gunjingan itu lebih dia cintai daripada dia bersedekah dengan harta emas sebesar gunung. Berarti apa? Sangat besar sekali pahala orang yang meninggalkan Allah ghibah, menggunjing orang lain.
Dikatakan lagi oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala yaqul Ulkur akhaka. Berkata Al-Imam Malik bin Dinar rahimallahu taala yaqul kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan thumma yajlis fil majlis wa yaqa'u fi 'irdi salihin. A'udzubillah min dzalik. Kata Al-Imam Malik bin Dinar, beliau mengatakan apa? Cukup bagi seseorang itu dosa dengan dia tidak menjadi orang yang baik. Sudah cukup itu dosanya, jangan dilebihkan dari selain dirinya menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu sudah dosa. Lebih-lebih sampai dia itu sudah tidak menjadi orang yang soleh, orang yang baik, kemudian dia duduk di majelis orang soleh, orang yang baik, kemudian dia menggunjing orang-orang soleh itu. Na'udzubillah. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya seseorang yang menggunjing, orang yang mencari kesalahan orang-orang yang soleh, para kekasihnya Allah, itu diantara dosa yang besar. Dosa yang besar. Dalam sebutan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya sepakat semua ulama bahwasanya orang yang menggunjing orang-orang saleh, ahli ilmu wa hamalat Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang mengerti akan Al-Qur'an, dosanya itu dosa besar, bukan dosa kecil, melainkan dosa besar. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Imam Wahab ibn Munabbih, beliau mengatakan apa? La yakmul salahur rajul indallahi ta'ala hatta yakuna ilkan fi afwahin nas. Tidaklah sempurna kesolehan, kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu menjadi seperti permen karet di antara mulut-mulut manusia. Paham? Terus kan napa niki mulutnya tiang-tiang orang-orang itu tidak ada henti-hentinya seperti memakan permen karet. Nah, pasti mboten telas walaupun rasanya sudah habis tetapi punya terboten enten telas. Nah, tidaklah sempurna kesolehan seseorang kecuali dia akan menjadi bahan gosipan orang lain. Oleh sebab itu para ulama-ulama kita, guru-guru kita itu, beliau itu cobaannya besar. Di antaranya ketika berdakwah ada orang yang tidak suka menggunjingnya, membuat fitnah, membuat sesuatu yang tidak baik. Maka dengan hal yang seperti itu bukan justru dapat merendahkan makom seorang orang soleh tersebut, melainkan akan menjadikan kesolehan yang menjadi kesolehan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang itu tinggi makomnya, semakin pula tinggi ujiannya. Jenengan merasakan diri panjenengan cobaan kok kata niki ya Allah, padahal sampun tarawih, padahal sampun tadarus, padahal sampun sholat jamaah, padahal sampun nyambut damel, sampun saya berusaha menjadi orang yang baik, tapi kok asik yang termau ujian, cobaan. Jangan putus asa, karena disitulah Allah akan mengangkat derajatmu di derajat yang tertinggi terus menaik sampai dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Umamah, sinten Al-Imam Abu Umamah. Karena Al-Imam Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, apa kata beliau? Innal abda la yu'ta kitabuhu ya'ni yaumil qiyamah fayara fihi hasanatin lam ya'malha. Sesungguhnya seorang hamba akan diberikan catatan dirinya nanti di yaumul qiyamah. Ketika dia diberikan catatan akan amal-amal dia, maka dia akan melihat
bahwasanya di dalam catatannya itu full dengan kebaikan-kebaikan, padahal dia tidak melakukan kebaikan. Kaget. Padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan biasa, tapi pada saat itu dia dilaporkan bahwasanya dia telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyaknya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Apa sebabnya? Kata beliau, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, annali bihada, aku tidak melakukan amal itu. Lantas kenapa di dalam catatan bukuku ada amal-amal kebaikan itu? Apa sebabnya? Maka Allah mengatakan apa? Hada bima ghadabakan nasu wa anta la tash'ur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tahu sebabnya apa? Karena dia itu sering digosipin oleh orang, dan engkau tidak merasakan bahwasanya dirimu itu digosipin. Itulah yang menyebabkan nantinya panjenengan ketika panjenengan itu dirasanya dia panjenengan kedah alhamdulillah, boten tambah sumpah, tambah dibalas rasa-rasa bisa nggih diwalik nggih. Itulah penyebab di mana nantinya ketika seseorang itu sering digunjing oleh orang lain, panjenengan sudah sering melakukan kebaikan tapi tetap saja ada orang yang menggunjing panjenengan, jangan kecil hati, karena disitulah nanti panjenengan akan melihat catatan buku panjenengan telah melakukan kebaikan yang banyak, padahal panjenengan tidak melakukan kebaikan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan lagi oleh Al-Imam Sa'id ibn Jubair. Sinten? Sa'id bin Jubair. Innal 'abda la ya'mal al-hasanat al-katsira fala yaraha fi sahaifi. Sesungguhnya ada seorang hamba nanti, dia itu melakukan amal-amal kebaikan yang banyak, kebalikan yang tadi. Dia itu melakukan amal-amal kebaikan yang banyak sekali. Akan tapi pada akhirnya di dalam catatan bukunya ditulis zero. Apa zero? Nol, kosong. Jadi putih kabeh niku catatan, mboten enten tulisan-tulisan kebaikan. Ditanya, ya Rabb, di mana wahai Tuhanku kebaikan-kebaikan yang aku lakukan selama ini kok hilang semua? Maka Allah mengatakan, zahabat bightiyabikan nas wa hum la ya'lamun. Kebalikan dari yang tadi. Kemana kebaikan-kebaikan ini? Ternyata hilang semua karena dia pernah menggunjing orang lain. Insyaallah. Medeni nggih. Diceritakan lagi ini ceritanya kuatan ini. Misalnya dosanya gede, akhirnya ceritanya kata bisa nih. Itu diceritakan oleh Al-Imam Maimun ibn Yasar. Al-Imam Maimun ibn Yasar. Pernah terjadi marratan fi majlisi wa ana sakit. Ihtiba rajulun marratan fi majlisi wa ana sakit. Pernah kata Al-Imam Maimun, ketika aku membuat majlis taklim, tiba-tiba ada satu orang yang digunjing di dalam majlisku itu. Ibaratnya kata ngeten iki nggih. Majlisan tiba-tiba ada satu orang yang digunjing oleh orang lain. Sedangkan Al-Imam Maimun pada saat itu yang membuat majlis tahu bahwasanya ada orang itu dirasani kalian yang lindungi. Tapi Al-Imam Maimun diam, tidak menegur orang tersebut, bahkan dibiarkan begitu saja. Lantas pada malam hari Al-Imam Maimun itu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau itu diberi bangkai hewan. Kemudian ketika diberi bangkai hewan, disajikan bangkai hewan, diperintahkan makanlah bangkaimu ini, bangkai yang ada di depanmu ini, makan. Digengken dahar bangkai hewan yang mati. Maka Al-Imam Maimun mengatakan, ma'adzallah, nggak mungkin saya makan bangkai ini. Bagaimana bisa saya akan makan bangkai ini? Maka dijawab
Hal itu terjadi karena pada saat engkau tahu ada orang yang menggunjing orang lain dan engkau diam, itulah sebabnya. Terus panjenengan enten melumpuk tiba-tiba ada orang yang menggunjing orang lain, telan-telan, pingin nanya, mulai nih, telan-telan, wis telan-telan itu wis alamat nih. Nah, ini harus panjenengan tegur. Kalau tidak panjenengan tegur, lebih baik panjenengan pergi, lebih aman. Jangan membiarkan dan panjenengan diam akan hal seperti itu. Maka ketika panjenengan diamkan dan panjenengan ridho dengan hal itu, panjenengan walaupun tidak ikut menggunjing orang tersebut, panjenengan ikut dosa karena panjenengan membiarkan dan mendengarkan gunjingan orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Diceritakan lagi, ceritanya muatan. Al-Imam Khalid Ar-Rubai mengatakan pernah terjadi suatu hari di dalam masjid, sanes tenggriya, di dalam masjid ada orang-orang itu yang menggunjing orang lain. Kemudian Al-Imam Khalid Ar-Rubai ini membantu, dalam artian tambah di panas-panas, iyo anjene wong iku anjene tambah-tambah bumbu sambel, bumbu terasi, merica. Wis bumbune niku wis semua enak nggih. Tambah dibumbuni, iya terus-terusno. Falamma tamatil kalaina kutima ilayya qit'atul lahmin khinzir. Pada suatu malam aku tidur, di dalam tidur aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku disuguhkan, diberikan potongan daging babi. Daging babi halal atau haram? Haram. Aku disuguhkan potongan daging babi. Kemudian orang tersebut yang menyuguhkan mengatakan kepadaku, makan ini. Maka Khalid Ar-Rubai mengatakan, tidak mungkin saya memakan daging babi. Tetap ditolak, tapi mereka itu yang memberikan, menyuguhkan daging babi tadi memaksa sampai dicekoki dan mulut, dicekoki, suruh makan daging babi ini. Sampai akhirnya beliau intabah, yaitu bangun, terjaga, kaget dengan apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Dan pada saat itu setelah beliau bangun, beliau ternyata setelah bangun, padahal mimpi niku bau daging babinya itu masih terbau di mulutnya, padahal mimpi. Sampai-sampai baunya tadi itu bertahan selama 40 hari. Masya Allah. Bertahan selama 40 hari. Dan orang-orang ketika mendekati beliau itu tercium bau daging babi dari mulutnya. Gara-gara nopo? Gara-gara menggunjing orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Antaqi rahimallahu taala, beliau mengatakan, apa kata beliau? Inna minal ghibah al-muharramah. Sesungguhnya di antara ghibah, menggunjing orang yang diharamkan oleh Allah, itu juga termasuk di antaranya contohnya. Pahamnya kita kan menggunjing niku enggak nggih. Jenengan sampun pengalaman ki Mbak? Nggih. Pengalaman apa mboten jenengan iki? Pengalaman. Dan di antaranya pula yang termasuk menggunjing apa? Antusbita aiba akhika fi qalbik, yaitu engkau masih menggunjingnya bukan dengan setelah dilontarkan dari mulut panjenengan dengan ucapan, tidak, tapi sudah ada kerentek di dalam hati, ganjel di dalam hati, itu sudah ghibah, belum diucapkan, tapi hanya
Napa namanya? Batin, tasik batin tok niku sampun termasuk hibah. Dan andaikan panjenengan itu mengutarakan sesuatu gunjingan tadi, itu takutnya apa? Dikhawatirkan nantinya kalau panjenengan melontarkan dari mulut panjenengan akan dimusuhi oleh orang yang panjenengan gunjing. Itu termasuk hibah juga. Pernah diceritakan oleh Al-Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, suatu hari beliau melihat seorang fakir yang meminta-minta, ningali enten yang fakir nedi-nedi. Kemudian dia mengatakan di dalam dirinya, di dalam diri Al-Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, coba kalau dia itu kerja ya, dia tidak mungkin meminta-minta, hanya terkerentak di dalam hatinya saja. Coba dia bekerja nyambut damel, kan langkung saya. Nggih napa nggih? Nate jenengan ngoten. Nate tempinggir mergi terus jenengan rasa coba hari iki kerja pasti mboten mungkin pinggir dalan. Beliau berkata seperti itu di dalam hatinya, dalam hati Imam Junaid. Falamma qama ila wirdihi minal lail, ketika beliau qiyamul lail di malam hari, beliau itu tidak mendapatkan gairah semangat di dalam qiyamul lailnya, dan bahkan tidak merasakan rasa manis di dalam menjalankan ibadah di malam harinya. Akhirnya beliau tidur melihat di dalam mimpinya orang fakir tadi. Orang fakir tadi itu didatangkan kepadanya, ditaruh di atas meja, terus ibaratnya disuguhkan seperti makanan. Maka dikatakan kepada Imam Junaid, makanlah daging orang fakir ini. Karena apa? Karena engkau telah menggunjingnya walaupun hanya di dalam hati. Oleh sebab itu betapa bahayanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bahkan hanya terlintas di dalam hatinya saja. Itulah beberapa kajian atau ilmu yang kita bisa ambil dari bab menjaga lisan. Yang terakhir adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim qalbu, wa la yastaqim qalbu hatta yastaqim lisanuh. Tidaklah seseorang itu imannya akan istiqomah setelah dia itu mengistiqomahkan hatinya, dan tidaklah hatinya itu istiqomah dia itu terlebih dahulu mengistiqomahkan lisannya. Dari lisan, keistiqomahan lisan akan membuat keistiqomahan hati. Dari keistiqomahan hati akan membuat keistiqomahan iman. Runtutannya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk senantiasa tidak berkata-kata yang tidak baik, lebih-lebih menggunjing orang lain maupun menghina, mencaci orang lain. Yang terakhir, kesimpulannya, jika kita tidak bisa mampu membalas kebaikan orang lain, setidaknya kita itu melunakkan lisan kita untuk menyebut nama orang lain di setiap doa-doa di dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.